Dari SMP Santa Maria Pakat, adakah yang masuk? Bapak Pungkasilaban dari SMP Santa Maria Pakat, Pak? Dari Santo Yosef. Oh, seperti bergerak. Saya kira tadi itu Bapak begitu ya. Baik Bapak Ibu, jika ada yang mau kita diskusikan di sini, boleh. Jikapun tidak, seandainya kita nggak sampai dipatok sampai jadwal jam 18. Oke, silakan Pak Freddy. Baik, terima kasih Bu. Menjadi pertanyaan bagi saya dan tim juga, draft yang diberikan oleh Pak Heri yang hari Senin, saya melihatnya apakah ini menjadi bentuknya draft kurikulum, karena yang hari Senin beliau bilang yang wajib atau paling tidak terkumpul untuk hari ini adalah naskah. Sampai bab berapakah yang dinyatakan naskah? Kan itu, tadi teman dari Tarutung, Ibu Turnip sudah sangat sampai bab 6 bahkan Ibu dibikin Ibu itu. Makanya kami bingung, padahal bahasanya kalau nggak salah Pak Hendi mengatakan jangan langsung dipaksakan, yang kami butuhkan untuk tahun ini naskahnya. Tapi kami bingung naskah ini sampai bab berapa, itu yang menjadi pertanyaan pertama. Yang kedua, sebenarnya saya juga bingung draftnya. Yang saya bingungkan yang dibuat, maaf, untuk CR3 ada di situ kan visi misi sekolah, tapi di draftnya Pak Heri bahwa poin 11 spiritualitas itu dibikin CV atau core value yayasan ataupun pelindung dan sebagainya. Apakah CV ini bukan visi misi sekolah, visi misi yayasan? Tapi di bawahnya lagi di bab 2 memang dinyatakan di situ visi misi yayasan dan visi misi sekolah. Jadi kita bingung di mana letaknya CV yayasan ini, padahal CV yayasan ya bersatu dan misinya yayasan juga bersatu. Kan begitu, jadi bingung juga kita mengurutkan sesuai dengan yang dimintakan oleh Pak Hendi. Dan banyak poin-poin draft yang dibikin oleh Pak Hendi yang kita memang bingung sendiri. Apakah memang harus begini, sosiologisnya ada, antropologisnya ada, ipteknya ada, psikologisnya ada, dan segala macamnya. Itu kita jadi agak bingung. Jujur punya kami itu Bu, kami pakai berdasarkan lembar kerja yang kemarin, badan modul 8. Yang kami selesaikan sampai detik ini adalah lembar kerja yang kemarin dan modul 8. Jadi untuk menyusun sesuai dengan draft yang diberikan oleh Pak Heri, jujur 2 hari kemarin kami agak bingung apakah kami mulai dari nol lagi. Jadi seakan-akan kami akan mulai lagi dari nol. Karena kami nggak bikin yang namanya landasan spiritualitas, iptek, sosiologis, antropologis, dan segala macamnya. Ini menjadi pertanyaan sebenarnya dari kami, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Bagaimana saya katakan ya, saya juga mendengar seperti itu waktu kita FGD ya. Kita fokus di naskah akademik, kita selesaikan dulu. Tetapi kan ya kalau tadi seperti Bapak katakan, contoh Ibu Rizda sudah selesai sampai ke ujungnya, tetapi belum bulat ya Pak, belum bulat. Ya Ibu Rizda juga melangkah-melangkah, mana yang bisa dikerjakan itu duluan. Saya rasa nggak ada patokan kita harus seperti ini gitu ya Bapak Ibu ya. Kita dimerdekakan dengan hal itu, kita boleh mengembangkan sendiri. Itu kan yang dikasih Bapak itu kemarin sekedar gambaran untuk kita. Ya kalau mau kita konsumsi silakan, enggak pun yang jelas Bapak itu memberi sedikit gambaran untuk kita mengembangkan masing-masing di sekolah kita. Nah, apapun mungkin yang sudah kita kerjakan selama 2 hari ini, 23, 24 ke 25, itu menjadi hal yang baiklah untuk kita. Kita lihat nanti perkembangannya saat FGD kedua, sesi yang kedua. Karena seperti saya katakan tadi Pak, saya rasa di sini mau kita bilang salah pun kita nggak gimana gitu. Dibilang benar pun kita nggak tahu.
yang jelas kita mengerjakan naskah kita ambil dari kebutuhan sekolah kita, seperti, sebentar ya Pak. Nah, seperti ini. Kita menjawab apa kebutuhan sekolah kita. Inilah sumber untuk penyusunan kurikulum itu kan, Pak? Ya, berdasarkan pasar kita bagaimana, berdasarkan walaupun mungkin nilai core value kita bergerak dari core value-nya yayasan kita bersama, pastinya kita akan ada perbedaan. Karena mungkin keadaan pasar kita masing-masing berbeda. Keadaan pasar di Santo Yosef mungkin di Suster Maristella akan berbeda dengan yang di SMP Cinta Rakyat 1. Mungkin akan berbeda SMP Cinta Rakyat 1 dengan SMP Cinta Rakyat 3, walaupun kita berada di satu lokasi. Dan unsur-unsur budaya yang akan kita gali pun pastinya ada perbedaan di kita. Yang jelas kita berangkat dari sini Pak untuk naskahnya. Inilah yang kemarin kita disampaikan ya Pak ya. Nah, model kurikulum, ini dia kan. Diawali kita membuat naskah akademik. Kemudian dari naskah akademik lah kita bergerak ke dokumen kurikulum. Nah, sejauh apapun yang sudah kita kerjakan Pak Freddy, pasti itu udah usaha yang terbaik dari kita. Masalah benar salahnya kita lihat nanti setelah kita bersama dengan narasumber. Mungkin kita melihat pengalaman selama kita tiga kali FGD 1, 2 sesi, FGD 2, mungkin tidak ada kata-kata dari para narasumber kita yang mengatakan pekerjaannya salah, gitu ya. Semua selalu memberikan penguatan, hebat, begitu. Apalagi kita yang sama-sama belajar, Pak. Kalau saya sih, kita hebat untuk mau memberi diri sekuat tenaga apapun narasumber untuk mengajari kita. Kalau dari diri kita nggak mau juga pasti nggak bisa ya Pak Freddy ya. Maksud saya begini Bu, kan sampai bab berapakah dinyatakan sebagai naskah? Artinya biar kita kondisikan, kalau dibilang sampai bab 2 itu visi misi, maka kita akan selesaikan sampai visi misi, kan begitu. Dan landasan-landasan yang lainnya. Sama seperti kalau kita menyusun skripsi, ya bab 4 itu proses dalam arti penelitiannya, dan bab 5 kesimpulan, kan begitu. Sampai di bab mana lah yang dinyatakan sebagai naskah. Itunya artinya jangan pula nanti kita kirim yang selesai saat ini, padahal setengah naskah pun belum. Mungkin Pak begini ya, mungkin saya pribadi pun, ini menjadi pertanyaannya sama saya untuk narasumber. Bagaimanalah cara kami membedakan yang mana naskah akademik dan yang mana jadi dokumen, gitu ya. Karena kan saya lihat dari bahan yang diberikan kemarin, kalau kembali saya share screen ya Pak, entah saya yang salah juga, saya nggak tahu, sama-sama kita belajar di sini Pak. Nah, ini kan naskah akademik berisi CV, gitu kan? Berisi CV-nya yayasan. Kemudian dari CV inilah dia bergerak jadi landasan spiritualitas, kan? Kemudian naskah akademik itu juga berisi budaya. Budaya itulah menjadi landasan filosofis. Nah, jadi kebingungan Bapak sebenarnya sama dengan kebingungan saya pribadi, gitu ya Pak. Hanya kami tetap masih bergerak, sama seperti tadi, kami bergerak dari modul 8 itu, Pak. Kami masih bergerak dari modul 8 itu aja. Gitu kan? Kalau yang saya tangkap, yang dijelaskan, kalau naskah akademik itu, kita hasil dari penelitian. Kan kita mengadakan riset ya, mengadakan penelitian kecil-kecilan untuk mencari apa kebutuhan sekolah itu, budaya yang mau kita hidup. Kenapa? Contoh kami. Kenapa budaya Batak Toba yang harus dihidupin? Lah kalau murid kita Simalungun semua kan nggak mungkin kita budaya Batak Toba kita pakai. Nah, kita mengadakan penelitian kecil. Itu yang saya ini kan Pak, naskah akademik itu kita dapat dari hasil penelitian. Tapi dibawakan lagi ke dokumen itu, saya udah nggak ngerti lagi bawakannya kemana.
tadi malam pun saya dengan narasumber berdiskusi untuk hal itu. Karena masukan dari mereka, hari ini kita hanya masih membedakan naskah akademik dengan dokumen akademik. Tidak usah dulu sampai terlalu jauh seperti tadi, memang seperti Bapak katakan sampai bab 6 gitu. Tapi karena saya nggak ngerti juga membedakannya, ya udah apa adanya juga kami kerjakan. Yang jelas kami berbuat, begitu aja Pak. Dari saya. Karena sampai tadi juga coaching kami yang pertama, itu juga permasalahan. Bagaimana, sampai mana naskah akademik ini? Sampai mana yang dikatakan naskah akademik? Mungkin nanti saya akan konsultasi lagi dengan para narasumber Pak, mungkin akan bisa saya informasikan ke Bapak. Begitu aja dari saya Pak. Baik, terima Atau kasih Bu. mungkin ada yang memberikan masukan Pak tentang bagaimana naskah akademik, karena saya juga baca-baca di internet, naskah akademik itu ya hasil dari penelitian, begitu. Silakan Bu Elizabeth. Sebenarnya Bu, kami mau bertanya juga nya. Bukan masukan, soalnya sama juga kebingungan kami, yang mana naskah akademik, yang mana dokumen akademik, sama-sama bingung juga. Hanya di sini saya mau bertanya, apakah keraguan tim kami juga sama dengan keraguan tim yang lain? Di sini di draft ini yang dibagikan kemarin itu kita lihat sebentar ya. Di sini Bu, 5.1 di sini ada budaya. Belum di-share. Di sini di 5.1 ada unsur budaya. Di budaya ini kan mengarah pada kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah. Kemudian di tabel ke bawahnya lagi Bu, 5.21. Di sini juga ada budaya yang mengarah kepada budaya yang digali di sekolah atau sudah menjurus kepada budaya lokal. Yang kami bingungkan, budaya di 51 dengan budaya di 52.1 itu sebenarnya bagaimana Bu? Itu yang mau kami tanyakan. Terima kasih Bu. Enggak, dia. Bu Pita, mic-nya belum dihidupkan mungkin, jadi nggak dengar. Sudah Bu. Baik, seperti kendala kita saat kita kerja kelompok menyelesaikan kurikulum, ini langsung saya tanyakan tadi malam, tapi sejauh mereka menjawab, kita tidak usah terlalu jauh kali kemari, ya memang kalau sudah bisa dikerjakan baik, tapi saran dari para narasumber, sekali lagi, belum sampai kita terlalu jauh pengerjaan sampai kemari. Hanya tetap saya coba belajar semalam. Nah, contoh, core value kita ada 5. Nah, beriman. Keutamanya apa? Contoh 1 keutamaannya tahan uji. Nah, budaya, kita budaya contoh kalau Dalihan Natolu, budayanya Dalihan Natolu, kita ambillah dari Dalihan Natolu itu bagaimana yang beriman itu. Nah, ini maka saya buat di sini diturunkan dari Dalihan Natolu. Beriman dari Dalihan Natolu itu yang bagaimana yang kita harapkan. Kemudian profil pelajar Pancasila itu, nah,
Profil Pancasila yang mana lah tentang beriman. Mungkin kalau profil Pancasila tentang beriman itu bagian yang pertama. Kemudian untuk SKL Kemendikbudnya, kita lihatlah dari sini, dari Kemendikbud nomor 20 tahun 2016, manalah SKL yang bersesuaian dengan beriman. Mungkin begitu Ibu Elizabeth. Tetapi untuk 521, Ya. saya juga belum tahu menjelaskannya. Makanya kami bingung Bu, kalau misalnya itu yang ini ke atas lagi Bu, yang diturunkan dari Dalian Natolu itu kan jadi bingung. Biasanya kalau yang beriman itu kan dari kebiasaan-kebiasaan yang kita ciptakan di sekolah, misalnya beriman, atau bisa kita tunjukkan dengan retret atau apa gitu kan. Dari keutamaan yang dari sini, keutamaan dari 51 itu diturunkan kemari. Mungkin sampai di situ kami bisa mengerti Bu, tapi yang budaya ini, yang budaya. Oh, Budayanya mungkin, kalau budayanya mungkin dengan keutamaan contoh beriman. Budayanya apa yang mau kita lakukan untuk menanamkan beriman ini untuk anak. Contohlah tadi kan beriman, bisa jadi melalui retret. Berarti inilah yang kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada di sekolah itu ya Bu? Yang dilakukan untuk memperbaiki beriman ini. Bukan budaya Dalian Natolu yang kita kembangkan itu ya Bu ya? Bukan. Bu. Silakan Prater, mungkin Prater mau mengasih masukan. Sepertinya seperti ini. Sepertinya seperti ini. Coba ditampilkan kembali tadi Bu yang ditanya Ibu Elizabeth tadi Bu. Iya. Di sini misalnya nilai keutamaannya tadi itu apa? Beriman. Lihat ya, beriman kan di situ kan. Lalu diambillah dari Dalian Natolu itu yang berbicara tentang beriman ini. Itu bukannya di sini Prater di 51? Iya, kena ini nanti diturunkan ke bawah lagi dia Bu. Berarti dari Dalian Natolu kita isi kemari. Iya, sepertinya seperti itu. Karena ini budaya maksudnya di sini adalah nilai budaya core values yang kita ambil dari budaya kita itu maksudnya di situ. Bukan dia cara menanamkannya, Frater, kayak saya bilang kan, contohlah beriman. Untuk menghidupi beriman ini, biasanya di SMP Cinta Rakyat 1 itu dilakukan dengan retret. Iya, makanya gini Bu, misalnya kan Dalian Natolu, lalu titik 2, yang dilakukan apa? Itu loh Bu. Sepertinya, apa yang dilakukan di Dalian Natolu, dalam misalnya seperti Dalian Natolu titik 2, nilai beriman yang berbicara, Dalian Natolu yang berbicara tentang beriman apa itu? Itulah yang kita lakukan di sini Bu, kayaknya. Kita masih sama-sama meraba ya Prater. Saya iya, juga sepertinya itu dia Bu. Nilai budaya kayak yang Jawa tadi kan itu, nilai budaya itu apa, medok apa itu kan ada unsur-unsurnya yang berhubungan, iya gitu. Jadi ini titik 2, Dalian Natolu titik 2, apa yang berbicara tentang beriman, seperti itu. Menurut saya. Cuma yang menjadi pertanyaan saya seperti tadi Bu, coba Bu munculkan yang coret-coret merah tadi Bu. Coret-coret merah. Prater, saya salah. Maaf, saya ini salah. Bu. Bentar ya Prater, saya salah, Ya, itu yang saya buat. Ya, ini dia. Ini Bu. Nah kan di mod apa tuh? Naskah akademik itu yang satu itu core values itu menjadi landasan spiritual, ya kan? Lalu nanti budaya menjadi landasan filosofis. Begitu. Nah, ini menjadi agak sulit untuk saya bagaimana menjadikan
Corvelus aja itu sudah banyak kan dari yayasan dan dari, apakah di sini budaya maksudnya ini Corvelus yang dari lokal kita? Itu pertanyaan saya. Apakah kalau pemahaman saya sih itu budaya lokal yang kita angkat menjadi Corvelus, pendamping Corvelus yayasan, seperti itu, Bu. Dan bisa menjadi landasan sosiologis apa ini? Filosofis dan sosiologis. Iya, sepertinya pemahaman saya ke situ, Bu. Tapi apakah saya salah atau bagaimana? Mungkin suster Vincent atau suster Maristela lebih paham tentang ini. Kalau pengertian saya seperti itu. Ya, nggak boleh saya tambahkan. Kalau pemahaman saya begini, Frater. Yes, nah, itu kan memang kan kita ini kan berbasis nilai-nilai spiritualitas dan budaya. Nah, jadi seperti tadi memang kan nilai-nilai spiritualitas kita itu kan Corvelusnya itu kan yang nilai bersatu. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya dari nilai bersatu itu ada kita buat juga menjadi keutamaan sekolah, boleh. Nah, kemudian kalau nilai-nilai budaya ini itu kan bisa dibuat itu ke landasan filosofis dengan sosiologisnya. Karena kan seperti ini, kalau filosofis misalnya lah, karena misalnya murid kita itu kan mayoritas Batak Toba. Ya. Nah, filosofisnya orang Batak itu kan falsafah Daliana Tolu. Nah, kemudian ke sosiologisnya Daliana Tolu itu juga yang kita pakai di masyarakat karena berkaitan dengan posisi-posisi setiap orang itu. Itulah yang Daliana Tolu itu. Ya. Itu yang saya pahami. Nah, lalu masuk kita kepada implementasinya yang tadi, yang nomor 5 tadi, udah di mana dia? Mana yang bisakah ditunjukkan yang 521 kah? Ya, Sir. Yang tadi itu. Oke. Nah, ini. Nah, memang kan di sini di struktur teladan ini kan tadi kan sudah kita buat nilai. Berarti kan Corvelus kita kan yang bersatu itu kan masing-masing. Nah, kita buatlah keutamaannya itu sesuai dengan kondisi sekolah kita. Nah, lalu untuk budayanya pun itu bukan berarti misalnya kita paksakan yang budayanya harus semua dari karena udah kita pilih Daliana Tolu, tapi bukan berarti itu juga yang harus kita tampilkan di sini. Tetapi mungkin dari budaya Batak Toba ada itu menunjukkan nilai beriman. Nah, misalnya apa? Nah, seperti pahamnya orang Batak Toba itu kan dimulai itu dengan beriman yang dengan dia mengatakan ada mula jadi nabolon, kan macam itu. Nah, tetapi mungkin bisa dicari yang mana yang lebih pas ke sana. Karena kalau nanti kita hanya ambil dari Daliana Tolu itu kan lebih fokus kepada itu berkaitan dengan kita berhubungan dengan masyarakat kan, seperti itu. Nah, tetapi baik juga misalnya kalau toh ada dari situ, tetapi bukan berarti kita harus ambil semuanya dari sana. Kita lihat saja dari budaya setempat yang kira-kira mendukung ke sana. Kalau pemikiran saya seperti itu. Begitu yang bisa saya tambahkan. Berarti tidak terfokus dari budaya setempat yang kita ambil ya, Corvelus yang kita ya ambil. Tidak, ya dalam arti ya memang kan seperti misalnya seperti kami lah waktu itu saya jelaskan kan, kalau kita lihat itu kan kalau orang Batak itu kan ada 9 nilai budaya yang selalu ini. Mungkin dari situ bisa kita ambil, enggak harus misalnya dari yang Daliana Tolunya itu aja. Memang kini itu kan termasuk juga nilai. Nah, tetapi untuk beriman mungkin lebih kita ambil, memang ada nilai budaya itu soal religi atau keagamaan. Nah, itu dari budaya Batak. Nah, begitu yang saya pahami. Oke. Berarti ini membutuhkan kerja keras. Saya pikir suster sama seperti Frater Berna tadi. Karena kami Daliana Tolu, kami cukup mengambil dari Daliana Tolu. Nggak boleh lagi
belok sana sini gitu. Iya, tetapi kalau tidak itu bisa juga yang lain, saya kira. Iya, saya pikir juga seperti itu. Karena Nah. harus kerja keras ini. Kalau budaya itu mungkin kita di sini, apakah saya pikir begini, kalau budaya apakah harus kebudayaan itu, bukan karena kebiasaan yang ada di sekolah itu. Kan kalau kebiasaan yang ada di sekolah itu juga kan namanya budaya gitu. Justru itu yang kami mengerti Bu Pita, yang namanya kebudayaan itu kan tidak harus budaya Dalihan Natolu yang kita kembangkan itu. Jadi kami mengerti bahwa 5.1 itu adalah budaya yang mengarah kepada kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di sekolah. Sedangkan yang di 5.2.1 itu adalah budaya dari nilai Dalihan Natolu itu. Jadi kalau misalnya kita hubungkan, kita turunkan nilai budaya di 51 dari turunan Dalihan Natolu itu kan yang jelas saja agak susah kan begitu, karena belum tentu yang beriman itu ada pada Dalihan Natolu yang kita kembangkan begitu. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan kami tadi, apakah budaya yang di 51 dengan di 521 itu berbeda atau sama seperti itu. Baik, Ibu akan saya pertanyakan karena semalam pun itu Maaf sedikit Bu Pita. Saya mulai FGD kemarin kita kan bicara bahwa budaya ataupun yang kita ambil misalnya CR1 Dalihan Natolu, CR2 itu Marsyada Pari, itu kan core value. Ya. Bukan berdiri sendiri, berarti dia di dalam kolom 1. Core value di kolom 1 itu di 5.1 tadi, berarti dia di kolom 1 mulai dari core value-nya yayasan dan core value kita yang Dalihan Natolu atau Marsyada Pari dan segala macamnya. Tapi kalau seperti yang dibilang Prater tadi, seakan-akan kita semua core value-nya bersatu. Bahkan budaya itu di luar dari core value. Jadi makin saya jadi makin bingung apakah Dalihan Natolu itu bukan core value, berdiri sendiri sebagai budaya bukan core value, padahal kita mulai dari FGD 1 dinyatakan bahwa apa core value yang ada di sekolah kita masing-masing. Kita pilih Dalihan Natolu, kita pilih Marsyada Pari, tambahannya core value bersatunya yayasan, kan begitu. Artinya ya Dalihan Natolu itu core value, bukan berdiri sendiri sebagai budaya yang menjadi landasan psikologis dan yang segala macamnya, yang 2 titik itu. Boleh saya tambahi Pak Freddy Sinaga? Iya, silakan Ibu Desi. Ya. Oke, baik. Mengingat kemarin Pak Hendi atau Pak Heri menutup pertemuan kita FGD yang kedua, menjelaskan bahwa Korvalus semua sekolah itu sama, yaitu Korvalus yayasan bersatu. Nah, kemarin masih diingatkan bahwa berdiskusi yang adalah milik Cinta Rakyat 3 pada saat itu adalah kami katakan itu bahwa itu adalah Korvalus kami. Ternyata Pak Heri di akhir menegaskan, meluruskan kita bersama bahwa Korvalus semua sekolah itu adalah Korvalus yayasan, yaitu nilai inti yayasan bersatu. Nah, Dalihan Natolu, Marsyada Pari berdiskusi dan sekolah-sekolah lain juga itu adalah keutamaan sekolah. Jadi budaya itu. Ya, maka budaya itu kalau yang saya ingat ya, masuklah dia kalau kami ya anak koki doha moraun diau, begitu Pak. Jadi dari tadi saya dengar kita berdiskusi bersama, masih simpang siur pengertian dari Korvalus dan keutamaan sekolah. Dan budaya sekolah. Dan budaya sekolah. Jadi yang saya ingat terakhir kali Pak Heri atau Pak Hendi ya, kita sudah diluruskan bahwa nilai inti itu adalah nilai inti bersatu, yaitu milik yayasan. Nah, yang kita punya berdiskusi yang kemarin pada saat naskah akademik kami sempat membuat Korvalus sekolah kami berdiskusi.
ditegaskan oleh Pak Heri bahwa itu adalah keutamaan sekolah yang diturunkan dari nilai inti yayasan Corvalus Bersatu. Nah, menurut saya seperti itu Pak Freddy. Terima kasih. Jadi itu Mas. Iya, jadi di kolom 51 Bu, poin bersatunya di mana letaknya? Karena tidak ada di situ. Pada posisi 51 Pak ya, Corvalu itu berarti berisi nilai inti yayasan, yaitu Ya, oke. satu itu adalah beriman. Beriman. Nah, contoh kami keutamaan sekolah, kami turunkan dari Corvalu itu adalah bersyukur. Bersyukur. Itulah keutamaan sekolah kami. Nah, budaya kami adalah tentang anak koki doha moraun diau, dan itu sudah kami buat tadi, sudah kami kami tampilkan tadi. Beriman itu adalah bersyukur bahwa budaya kami Pak ya, di kolom budaya ya 51, budaya kami adalah bersyukur bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Itu salah satunya. Lalu meluangkan waktu untuk berdoa, bekerja, dan belajar. Itu yang kami buat. Lalu profil Pancasila sudah ada sama kita, beriman, bertakwa, dan lain. Lalu SKL ini yang belum kita sentuh Pak ya. Menurut saya seperti itu, menurut pemahaman kami ya Pak ya. Menurut kami. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas masukannya kan. Tapi kan begini, mungkin sama seperti kami, CR2, tidak membuat keutamaan. Kami tidak ambil keutamaan. Nilai core value itu semuanya langsung kami pakai, karena sebenarnya itu sudah dihidupin, sudah kita gunakan selama ini. Hanya saja setelah datang POP ini, kita jadi, kita akan dokumenkan, gitu kan. Jadi, core value itu langsung jadi nilai sekolah kami, gitu. Yang beriman, taat, tulus, itu semua menjadi begini berarti menurut pemahaman saya setelah Ibu menjelaskan bahwa Corvalu itu langsung Ibu angkat menjadi sekolah, angkat menjadi keutamaan sekolah, begitu Bu ya? Ya, berarti melihat dari draft ini, maka Corvalu itu bersatu dan itu akan diulang kembali di keutamaan karena ini dipertegas oleh Ibu di keutamaan. Maka di Corvalu itu tetap bersatu, di keutamaan juga bisa itu tetap, tetapi sudah lebih dikembangkan oleh sekolah. Begitu Ibu ya, menurut saya. Mungkin kalau saya nggak salah tadi itu dari Pak Freddy, mungkin ya Pak Freddy, apakah kalau saya nggak salah nangkap tadi, apakah kebudayaan itu bukan jadi core value juga gitu ya Pak Freddy ya? Iya benar. Karena FGD kita yang pertama kan selalu diulang-ulang core value apa, bahkan kita, kita pilih kan yang tentang adat istiadat toba, kita bikin jadi core value sekolah kita masing-masing kan itu kemarin. Bahkan diharuskan ada itu. Secara tidak langsung garis besarnya diharuskan ada itu. Jadi kalau yang dibilang tadi Ibu Desi, seakan-akan kami yang punya core value ada 7, 5 dari yayasan, 1 itu yang namanya Marsyada Pari dan cinta tanah air, nggak ada gunanya cinta tanah air, jadinya letaknya di mana? Itu menjadi pertanyaan, cinta tanah air letaknya di mana nanti kami bikin kalau itu bukan jadi core value ataupun bukan menjadi budaya. Karena budaya yang kami ambil adalah kebudayaan Marsyada Pari. Jadi cinta tanah airnya di posisi mana kolomnya, itu bingungnya saya jadinya nanti. Mungkin Pak yang 2 yang Bapak tambahkan itu bukan jadi keutamaan Pak, itu tetap masuk core value. Yang sampai detik ini kami bayangkan itu adalah core value. Nggak ada kepikiran kami seperti CR3 bersatu, keutamaannya berdiskusi, nilai budayanya, anak koki, doa morendiau, dan yang lainnya. Nggak ada 3 tingkat begitu yang kami bayangkan selama ini. Karena yang dalam kami bayangkan adalah core value itu Marsyada Pari, cinta tanah air, beriman, bertanggung jawab, taat, ulet, dan tulus. Itu yang dalam benak kami, itu core value semua. Baik, Bapak Ibu mungkin ada yang bisa, mungkin Pak Silalahi bisa memberikan, karena dari memberikan masukan.
Masih mute Pak, masih mute itu Pak. Masih mute, Pak. Oke. Menumpang dulu saya di laptopnya Desi, Bapak Freddy. Oke. Pertama, maaf, begini pola pikir kami bekerja. Setelah diberikan desain kurikulum ini, kami tidak membedakan mana itu naskah, mana itu. Karena suatu saat naskah itu, Bukan suatu saat, Pak, harus. naskah itu, naskah akademik bagian tak terpisahkan dari kurikulum. Begitu dulu. Pak Freddy, kami tidak membedakan mana. Yang penting prinsip kami adalah setiap naskah akademik bagian tak terpisahkan dari kurikulum. Itu dulu Pak Freddy. Yang kedua, tentang apa yang dikatakan Ibu Desi, saya pikir pada pembicaraan terakhir pada hari Senin itu, saya mencoba berdiskusi langsung dengan narasumber. Jadi begini, Korpalus sama kita, bersatu. Korpalus sama kita di tingkat yayasan. Maka Korpalus sama kita, karena itu sudah dirumuskan oleh yayasan, yaitu bersatu. Itu hasil lokakarya. Itu tak bisa diganggu gugat, karena itu sudah sah. Maka kami coba kembangkan. Kami buat lagi tahap kedua, keutamaan sekolah. Keutamaan sekolah. Muncullah sama kami disebut berdiskusi. Nah, setelah dapat berdiskusi, muncullah budaya sekolah. Anak kokido, hamoraon, diau. Maka mulai dari Korpalus Yayasan, keutamaan sekolah kami wujudkan dengan budaya di sekolah, anak kokido, hamoraun, diau. Pertanyaan, ketika kita mengisi 5.1, ini bisa berulang. Katakanlah di Korpalus kita ambil dari yayasan beriman. Maka keutamaan dari beriman, dari berdiskusi, bersyukur. Beriman sinergi dengan bersyukur. Nah begitu dia. Maka muncullah ke budaya sekolah. Ketika beriman, bersyukur. Apa budaya sekolah dengan anak kokido hamoraun diau? Kembali bersyukur. Begitu dia. Begitu tambahan dari kami, Ibu Pita. Baik, terima kasih Pak. Bagaimana Pak Freddy? Saya makanya saya bertanyakan Bu Pita, sejauh mana yang dinyatakan naskah. Dan setelah naskah ini kan akan turun menjadi bentuk kurikulum. Kan tidak bisa dipisah seperti yang dibilang Pak Jamudur, kan begitu. Jangan dipisah-pisah. Oke, kita nggak pisah, tapi seperti yang dibilang oleh Pak Heri atau Pak Hendi kemarin, kita semakin gampang membuat sebuah kurikulum karena naskahnya sudah ada. Tinggal caplok-caplok, kan begitu katanya kemarin. Nah, menjadi pertanyaan tadi pertama saya, sampai batas mana dinyatakan naskah? Kedua, untuk mengisi tabel 5.1 itu jadi semakin rumit juga, kan ada nilai keutamaan, padahal dalam benak kita sedari awal bahwa Marsyada Pari, cinta tanah air, itu adalah core value. Bukan bagian dari budaya, dan bukan dari bagian kolom keutamaan. Jadi itu yang menjadi poin saya pribadi. Mungkin ya bagus yang dilakukan CR3 udah digambar mereka dalam arti core value, nilai keutamaan sampai budaya sudah digambar mereka. Tapi kami dalam tim kurikulum belum kepikiran bahwa ada yang namanya nilai keutamaan yang mau kami bikin, karena yang dalam benak kami core value ataupun Marsyada Pari itu adalah core value. Rupanya sekarang menjadi dipersempit, core value kita semua sama, malah jadi begitu kan, jadi bingung. FGD 1 core value boleh beda-beda katanya, boleh diambil
Delian Natulu boleh diambil, Marsyada Pari boleh diambil, anak Kokida Morendiau. Bahkan maaf dulu kepada tadi Tarutung, mereka langsung jabarkan yang namanya Marsyada Pari itu. Dan itu misi mereka, nggak ada misi bersatunya, kan begitu maksud saya. Jadi di mana lagi letak kolomnya? Jadi itu yang membuat saya bingung. Kolomnya ini kan akan diisi berdasarkan naskah ilmiah. Itunya menjadi pertanyaan saya. Kebetulan CR3 bagus, mereka punya core value, nilai keutamaan, dan punya budaya. Udah diurutkan mereka kalau memang itu mau dipakai. Berarti nilai kebudayaan yang dimaksud untuk CR3 bukan kayak anak Kokido Morendia, bukan core value. Nah, itu bukan core value menurut Cinta Rakyat 3. Tapi di dalam benak kami sedari awal bahwa Marsyada Pari, cinta tanah air itu adalah core value. Di mana letaknya lagi kalau kami mau bikin itu di kolom 5.1, bahkan jangan dulu 5.2.1 itu. 5.1 saja udah bingung kami nanti meletakkannya di mana. Kalau saya rasa Pak, dari kemarin pertemuan kita, core value kita sama. Core value kita sama. Walaupun sama core value kita yang kita ambil, kita serap bulat-bulat dari yayasan, akan ada pembedanya itu saat kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Karena keadaan masyarakat di kami, nggak usah dulu jauh ke Tarutung atau ke Balige, kita yang sama-sama orang Siantar, mungkin akan berbeda nilai budaya yang kita tanamkan. Atau saya kejauhan ke kebudayaan. Cara penanaman core value yang dari yayasan itu sudah akan beda-beda di unit kita masing-masing. Itu sih saya rasa. Benar, itu benar yang Ibu bilang, caranya berbeda-beda. Maksud saya, berarti yang kami punya Marsyada Pari ini bukan core value, itu maksud saya. Itunya, biar kita jangan masukkan di kolom core value. Atau cinta tanah air itu bukan merupakan core value. Kan itunya menjadi, tadi saya bilang mau mengisi kolom 5.1, itu yang jadi bingung kami. Karena dalam benak kami core value itu termasuk Marsyada Pari dan cinta tanah air plus 5 poinnya yayasan. Baik, mungkin begini Pak, kalau 5.1 ini ya Pak, bukan berarti karena di sini 6, jadi 6 ini gitu. Mungkin Bapak bisa menambah di sini apa core value Bapak lagi, atau keutamaan itu tadi. Itu menurut saya. Enggak tertutup kemungkinan untuk kita menambah ini. Tapi tadi dibilang core value kita bersatu, jadi nggak bisa ditambah. Gimana? Kan itu, core value kita kan bersatu, berarti kita tidak bisa tambah, hanya cara penerapannya yang berbeda, berarti core value kita tetap hanya yang 5. Yang bisa kita lakukan, cara penerapannya kita yang bisa berbeda-beda. Tapi kalau core value berarti kita tetap 5, ya bersatu, beriman, bertanggung jawab, taat, tulus, dan ulek. Iya. Nggak bisa kita tambah itu menjadi 6, 7, nggak bisa juga kan, karena itu tadi kita sepakat bahwa core value itu adalah bersatu. Itu maksud saya, berarti yang Marsyada Pari atau cinta tanah air ini yang menjadi kebingungan kami, di mana kami letakkan. Itunya pertanyaan saya sebenarnya, Ibu Pita, di mana letaknya ininya. Itu maksud saya. Karena udah kami bilang-bilang ini sedari awal di FGD, kami bikin cinta tanah air, rupanya nanti ujuk-ujuk kami hilangkan juga. Kan itunya jadi bingungnya. Di mana kami mau letakkan ini kalau di kolom 5.1? Mungkin Pratar memberikan masukan Pratar. Baik, saya pikir core values kita itu semua sama. Lalu yang tadi itu Pak, cinta tanah air dan apa semua itu nanti masuk di keutamaan dan unsur budaya yang diambil. Iya. Itu saja. Dari situlah dijelaskan apa-apanya semua nanti itu. Mantap. Nggak usah pusing, man. Ayo kita rutung mondar panas. Kita sama-sama yang bingung, sama-sama mau menguatkan kebingungan kita masing-masing.
Saya pikir seperti itulah tadi, Bu. Jadi Corvelus kita bersatu itu lima. Ayo kita kumpul ke Tarutung. Kayaknya lebih bagus kita bahas ini di pemandian air panas. Siap ya Bu Risda, menunggu kami di Tarutung membahas ini. Begitu pendapat saya, Ibu. Baik, Prater. Terima kasih. Saya juga bayangkan begitu. Hanya setelah kita katakan itu menjadi keutamaan, bingung lagi Pak Freddy mau ditanamkan di mana ini, mau ditaruh di tabel mana ini keutamaan ini. Gitu ya Pak Freddy ya? Benar, Bu. Oke. Bagus kalau bingung, berarti dicari tahu kan? Betul, Prater. Betul ya. Kami tunggu ya. Mana Ibu Risda itu? Ke Suster Bapak Ibu. Solusinya mungkin di pajak pegadaian. Ini mengatasi masalah tanpa masalah, Noy, Pak Jos. Iya. Kayaknya Ibu Pita satu lagu dulu. Iya kan, supaya Prater. kita. Solusinya di pajak pegadaian. Ya, kita lagu dulu ya. Satu Lagu lagu apa, dulu. Prater? Hah? Lagu apa? Lagu goyang-goyang lah pokoknya. Aduh, lagu goyang-goyang mati nama. Bu Elizabeth. Biasanya Bu Elizabeth masalah lagu. Enggak kulihat Ibu apa, Borgultum. Mana Ibu Borgultum? Marsuara hamu Ibu Gulto, masih bereng prateri. Ibu Gultom tidak mendengar prater. Dia lagi hari guru. Lagi pesta orang itu. Lagi di pantai Cermin kali. Belum kulihat Ibu siapa ya, Bu? Lisbethnya Ibu apa sih? Bu Elizabeth Gultom prater. Kalau beliau bersuara biasanya tidak perlu pegadaian lagi. Mana Kak Elizabeth? Munculkan dirimu. Lagi pesta orang itu. Putur dulu Bu Elizabeth. Bu Gultom. Elizabeth. Putur dulu. Pak Jos, hilang jaringanku. Maaf. Bukan nggak peduli. Oh, Ibu Risda. Ibu Risda ini jalan-jalan terus dari Kahonanya dia itu, kulihat. Dari Siboga ya, Pantai Kahona ya. Tuntut kota ini Prater ini. Perkusi pun di sini ha. Pantaslah menghilang-hilang. Begitu bereng sih Bu perkusi Elizabeth akan berbicara. Saat Prater jalan-jalan. Tidak seru lagunya. Goyanglah Prater.
Nah, sudah keluar Ibu Elizabeth Gultom itu, sudah kelihatan, sudah goyang-goyang. Semangat kali ya, Frater ya. Biar Udah lebih keringat, relax Bu. ya. Menghilangkan stres dan mengantisipasi datangnya stroke. Masa iya Frater stres? Kalau Frater stres terus kami gimana lagi, Frater? Enggak, artinya supaya tidak terlalu tegang kita. melihat dua cewek cantik itu rasanya fresh gitu loh. Baiklah, Suster, Bapak Ibu, mungkin itu aja dulu kita bahas. Sampai sejauh apapun tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti. Saya rasa begitu ya. Nanti saya mencoba kembali bertanya kepada narasumber bagaimana itu. Ya, mudah-mudahan untuk nanti FGD kedua kita lebih lagi mendapat ilmu dari para narasumber kita, dan di situ kita bisa meluruskan apa yang kita bingungkan saat ini. Itu aja dari saya. Bagaimana soal apanya, Bu? Apakah jadi dikirim, kemana dikirim? Di share di sini atau di GC? Tadi saya lihat GC juga belum ada pengumpulan, Pak. Saya periksa di kepala sekolah, saya lihat di juga nggak ada. FGD 2, tapi nggak tahu sore ini ya, Pak. Nanti saya akan informasikan di grup, saya periksa dulu GC-nya ya, Pak ya. Oke. Karena kalau dikirim juga di GC, Pak, Prater belum selesai. Nanti jadi Prater bingung, jadi stres lagi. Ya kan, Prater? Kalau yang itu hari sudah kami kirim lewat email, Bu. Kemarin diminta setelah kita selesai coaching pertama, Iya. Semua apapun bentuk yang kita kerjakan itu diminta dikirimkan di GC, kan gitu. Nanti kalau email dari GC lah, Prater nggak keren kali. Sebelum kemarin itu sudah kirim 1 hari sebelumnya. Oh no. Kirimnya nanti. Oke lah Prater. Nanti saya akan informasikan Bapak Ibu di grup Santo Yosef untuk masalah pengiriman tugas kita, apa yang telah kita kerjakan hari ini. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini, untuk semua semangatnya, untuk semua kolaborasi kita. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan sedikit ada kemajuan untuk hari berikutnya. Mau saya kembalikan, saya nggak tahu ngembalikan sama siapa, mungkin kita lah menutup ini karena Pak Adinya udah keluar. Oh, ada Pak Dani. Maaf, Bu Pita, tadi saya tinggal ke belakang dulu sambil nggak apa-apa, Pak. Sudah selesai ya, Bu? Sudah, Pak. Ya. Baik, Ibu Pita, terima kasih atas pendampingannya selama kita coaching hari ini, dan terima kasih pula Ibu Bapak. Apakah suara saya bisa terdengar atau tidak ya? Terdengar dengan jelas, Pak Dani. Baik, terima kasih pula ada Suster ternyata di sini. Selamat sore, Suster. Baik, kita akan akhiri pertemuan kita sore hari ini, coaching kita sore hari ini dengan berdoa. Mohon bantuan dengan hormat kepada Suster Maristella untuk memimpin doa penutup kita hari ini. Oke. Bapak, Ibu, Suster, saudara-saudari, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah kebaikan tertinggi, kami bersyukur dan memuji nama-Mu yang selalu membimbing kami hingga pada sore hari ini. Kami telah menyelesaikan coaching klinik kami pada sore hari ini, dan kami juga telah membicarakan banyak hal mengenai apa yang menjadi tugas kami dan apa yang kami harus selesaikan. Semoga semuanya itu membuat kami juga semakin dapat melanjutkan tugas-tugas kami, sehingga pada waktunya dapat selesai dengan baik. Dan berkatilah kami semua yang menjadi peserta pada sore hari ini. Bimbinglah kami dalam melaksanakan aktivitas kami selanjutnya, agar apapun yang kami lakukan dapat berkenan kepadamu. Doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Santo Yosef, doakanlah kami. Ya. Baik, terima kasih Suster Maristella. Terima kasih pula Ibu Pita atas bimbingan hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun instruktur atas kebersamaan kita sore hari ini. Sampai jumpa 6 hari ke depan
dalam FGD 2 tahap 2. Saya akan akhiri, akan saya putarkan Mari Karaoke lagu tadi dari sekolah mana ya yang menjadikan ini sebagai nilai dari sekolahnya. Gitu ya. Boleh karaoke, silahkan on cam, open mic, silahkan.